trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa untuk video weekly kita akan bahas mengenai COT data, open interest data, kemudian kita akan bahas mengenai news mingguan, ya 1 minggu ke depan tuh bagaimana newsnya, lalu potensi apa aja sih yang akan dilihat ya dari news-news itu sendiri. Kemudian kita juga akan bahas mengenai weekly candle, daily candle, ya. Lalu kita akan bahas mengenai DXY juga untuk long term view-nya 1 minggu ke depan bagaimana, ya berdasarkan news ya, dan impact-nya itu bagaimana ya. Lalu kita akan bahas untuk intraday, terutama untuk di hari Senin nanti, gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin kita enaknya di sini kita mulai dulu ya, mulai COT. Ya, tadi kalau kita lihat untuk COT ini sudah update ya, tanggal 11 bulan 6 ya, ini untuk COT update-nya dia. Setelah kita lihat selama 3 minggu berturut-turut dia minus COT-nya, dan minus terbesar itu ada di update tanggal 28 Mei ya 2024. Lalu agak sedang-sedang ini di tanggal 4 Juni ya kan. Lalu untuk saat ini masih imbang-imbang juga, yang bisa dikatakan nothing special lah dari sini ya. Nothing special kenapa? Karena untuk shortnya masih minus 4.800 dan longnya itu masih minus 4.136. Ya kalau kita lihat memang secara sentimen ini masih bisa dikatakan sentimen yang cukup netral ya, karena ini keduanya mengurangi posisi gitu. Bahkan kalau kita lihat memang kalau dari data ya, shortnya minus 4.800 dan longnya ini minus 1.300, yang menunjukkan bahwa sebenarnya untuk edge longnya ya secara kecil gitu ya, itu masih menang si buyer ini sendiri gitu teman-teman. Ya, tapi let's see ya nanti bagaimana ya. Soalnya ini memang nothing special dari sini. Jadi kita bahas lebih detail nanti untuk ke bagian OI data dan juga bagian dari technical analysis di time frame daily gitu. Oke, lanjut ya. Ini kita mau bahas lagi mengenai news ya. Kita bahas news dulu nih. Jadi kalau dilihat untuk news ya, jadi kalau news mingguan ini selama 1 minggu ya, di tanggal 17 Juni nih, 17 Juni sampai 22 Juni ya, atau 17 sampai 21 Juni di sini kita lihat ya. Itu untuk hari Senin tidak ada apa-apa ya. Ini FOMC member William speech. Kemudian untuk di hari Selasa ini ada RBA interest rate decision ya. Di sini itu di jam 11.30 atau jam setengah 12 siang ya. Ini kok kita belum ada penurunan suku bunga juga. Lalu ada CPI dari euro ya. Euro ada CPI. Nah, ini inflasinya naik nih. Ya, jadi suku bunga masih dipertahankan karena inflasi juga naik dari 2,4 ke 2,6 gitu teman-teman. Kemudian ada di hari Selasa juga ya, ini di jam 19.30 ada core retail sales monthly. Kemudian ada retail sales monthly juga untuk bulan Mei ya. Ini di jam yang sama 19.30. Ya, ini ya 19.30 nih. Itu kalau kita lihat dari penjualan core retail sales-nya itu sendiri itu 0,2 ke 0,2, sedangkan untuk retail sales-nya ini yang untuk yang monthly itu dari 0 ke 0,3, dan ini tandanya ada sedikit peningkatan untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Ya, tapi let's see ya nanti bagaimana. Kalau kita lihat memang dari dampak yang dihasilkan ya, itu masih positif untuk si DXY gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat untuk yang hari Rabu. Nah, untuk yang hari Rabu ini belum ada ya, ini masih aman. Hari Kamis itu ada news mingguan ya. Di sini ada jobless claim, news mingguan seperti biasa, dan juga ada feed manufacturing index ya. Di sini dari 4,5 ke 4,8, dan ini potensi untuk positif. Lalu kalau jobless claim-nya ini dari 242 yang terakhir report ya, memang mengalami kenaikan signifikan ini, dan diprediksi ya, ini baru angka prediksi 235, diprediksikan turun gitu. Tapi kalau memang hasilnya in case itu benar turun untuk data realnya, maka itu akan mempercantik posisi DXY saat ini gitu teman-teman. Artinya positif untuk DXY ya gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi di jam 10 malam. Ini ada crude oil inventory
ya. Lalu untuk hari Jumatnya ini ada S&P Global US Manufacturing ya, PMI gitu. Nah, di sini. Nah, ini kemudian di jam 20.45, ini jam 20.45 semua ya. Ada S&P juga. Lalu di jam 9 malam ya. Selang beberapa menit kemudian itu ada Existing Home Sales ya. Di sini kalau kita lihat untuk yang hari Jumat dari 51,3 ke 51.0 ini memang minus, negatif. Ya, untuk S&P Global Service-nya sama manufacturing ya potensi negatif. Lalu untuk penjualan rumah ya, di sini ada 4,14 ke 4,08. Ini juga negatif buat si DXY gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini kan penjualan rumah bekas ya gitu, atau rumah yang sudah beredar gitu, yang pihak kedua lah gitu ya teman-teman. Saya bukan dari developernya gitu. Ini kalau kita lihat nanti ada hubungannya juga dari bagian reportnya si retail salesnya. Ini nanti ada hubungan ini gitu. Jadi kita perlu pantau dulu untuk retail salesnya ya. Ya kalau misal retail salesnya itu membaik ya, maka ada potensi atau bahasa itu ada angin segar ya, yang bisa membuat si Existing Home Sales ini juga ikut naik gitu teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan di report retail salesnya itu kurang bagus ya, maka ini harapan kita untuk bisa mendapatkan angka yang bagus ya di atas 4,14 itu sangat berat gitu teman-teman ya. Jadi harapan itu agak tipis gitu teman-teman, agak susah gitu ya teman-teman ya gitu ya. Oke, jadi ini untuk hari Sabtu belum ada lagi. Oke, karena trading cuma dari Senin sampai Jumat. Oke, sekarang lanjut ya, kita lanjut dari OI data ya. Nah, ini kalau untuk OI data ini sudah update di tanggal 14 Juni ya, hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat sekarang ini goldnya, kita lihat patokan goldnya dulu deh. Di 2332 closingnya. Tapi di 2343 itu ada POC atau point of control ya dari si gold ini sendiri nih kalau kita lihat ya gitu. Nah, berarti target kita untuk saat ini patokannya ada di 2330 ya. 2330 kita targetin dulu, kita jadi patokan dulu sebentar. Nah, cari dulu ya. Nah, ini dia. Belum ada update baru lagi sih sebenarnya gitu. Nah, 2330. Kemudian untuk supportnya itu ada di 2325 ya. Sampai 2320, tapi paling besar untuk saat ini itu ada di 2325 gitu. Di atas 2330 ya, ini ada 2343 yang perlu kita pantau. Ya, sampai 2350 gitu. Nah, 2350 di sini ada cukup besar juga, terutama di 2350 ya. Ini kuat banget. Lalu ada 2360 ya. Lalu ada 2370 sama 2375. Nah, ini resisten yang bisa dikatakan resisten andalannya si gold saat inilah gitu ya. Di sini majornya gitu. Baru nanti dia break dari sini 2375 dia naik ke 2400-an gitu. Oke, jadi 2370, 2375 itu last resistance untuk si gold ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Di bawah 2325 ini kan kita nggak kelihatan nih ya. Nah, kita ganti dulu gitu. Strike-nya kita masukin ke 25. Nah, 2330 kelihatan nih. 2330 ke bawah ya. 2330 ke bawah kelihatan. Jadi kalau kalian nggak kelihatan, kalian boleh ganti nih di strike di bagian sini gitu. Dana defaultnya pasti 15 gitu. Nah, kita akan lihat lagi sini ada 2300. Oke, jadi 2325. Kemudian 2320, 2310, 2300 sampai 2275. Nah, put money di level 2775 ini cukup besar nih, 2000 gitu. Nih, berarti potensi gold itu kalau dia turun ke bawah 2300, dia akan incar si 2275, teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat dari area put money-nya ini cukup besar, dan ini juga udah mulai ada ngebuk lagi nih, ya, 1000 paling besar gitu. Makanya ya ketimbang yang lain nih. Ini kan 300, 900. Nah, ini paling besar nih gitu. Berarti ini ada potensi disentuh untuk si gold itu sendiri gitu, teman-teman. Oke, jadi itu ya. Ini juga bisa jadi area support dia nih untuk gold ini sendiri.
Oke, sekarang kita lihat lagi ya. OI data udah, COT udah, news mingguan udah. Sekarang kita lanjut untuk lihat di bagian chart ya. Oke, tapi sebelum kalian lihat di bagian chart ini dulu, saya mau izin ke kalian untuk memperkenalkan aplikasi Quick Pro yang akan saya tayangkan setelah video ini. Oke semuanya, jadi di sini ya saya mau memperkenalkan ya, ini adalah salah satu aplikasi Quick Pro ya dari Forex IMF. Dan kalau kalian lihat ya, di sini saya sudah login untuk akun saya. Di sini ada nama saya Johan Leonardo. Kemudian kita lihat ya, di sini ada beberapa fitur ya, mulai dari administrasi, trade, profile ya kan, terus appearance ya di sini, terus atau general dan sebagainya gitu teman-teman. Dan yang mau saya fokuskan ya kepada kalian di sini, ketika saya menggunakan si Quick Pro ya, ini sangat memudahkan saya, terutama di saat saya sedang trading dan berada di luar rumah gitu, seperti misalkan kayak di restoran lagi makan ya, atau lagi ketemu dengan klien ya di luar ya, lagi ngopi ya kan, nongkrong gitu. Nah, kan nggak mungkin nih saya setiap hari bawa laptop ya, karena kan mau bagaimanapun juga ya, laptop itu cukup memakan space yang banyak gitu, dan memang bahasa itu kayak cukup berat lah gitu. Nah, di sini saya biasa analisa pakai Quick Pro gitu di sini ya. Quick Pro, karena di Quick Pro ini sendiri ya, yang pertama itu saya sudah sangat dimudahkan ya dengan pemilihan akun ya, jadi kita bisa langsung tap aja di bagian atas ya. Nah, langsung keluar nih ada akun real ya punya saya. Terus di sini ada demo. Nah, tapi di sini saya mau contohin kalian pakai demo terlebih dahulu gitu teman-teman. Ya, ini juga marketnya lagi closing ya, lagi libur ya, karena ini tanggal 16 Juni ya, ini hari Minggu ya kan. Nah, kemudian ada satu atau dua fitur yang memang menurut saya ini sangat-sangat apa ya, wajib kalian ketahuin pada saat kalian menggunakan Quick Pro ini gitu. Dan nantinya juga harapan saya kalian juga akan sangat terbantu dengan adanya fitur ini gitu. Yang pertama, oke, saya di sini mau lihat dulu dari price alert di sini. Oke. Jadi price alert ini ya, kita bisa set ya seperti di trading view. Jadi kalau kalian lihat ya, di trading view itu kan harusnya berbayar gitu ya. Kalau nggak berbayar itu kalian dibatasin. Paling maksimal itu adalah 2 price alert di trading view. Nah, itu kalau kita mau lebih dari 2 ya, kita harus bayar nih ya langganan yang pro ya minimal, supaya kita bisa dapat 20 alert di trading view itu. Nah, sedangkan di bagian Quick Pro ya, kalian cukup klik price alert ini ya. Kalian lihat nih, mau pair apa kalian pilih, misalkan XAUUSD gitu. Current price dia sekarang di 2331.62 gitu. Nah, kita set nih, kita mau set price alertnya ini ya, kita mau set nih alarm gitu ya. Kita mau set alarm di sini, kita mau set misalkan selling point kita atau sell zone kita di 2335 gitu. Nah, 2335 nih target price-nya gitu. Nah, ketika harga sudah naik ke 2335, dia nge-trigger si alertnya ini ya. Nih kita set nih, kayak penguatan atau pelemahan ini nggak usah diatur ya, ini juga nggak usah diatur ya, ini kayak jumlah pipsnya yang langsung keluar ya kan. Terus nih kalau kita lihat lagi, oke, ini sudah selesai semua. Catatan, nah ini seperti di trading view, misalkan kita pilih ini adalah sell zone 1 gitu, udah selesai. Nah, sekarang kita lihat ini ada expiration date-nya ya, atau batas waktunya ya. Jadi kita bisa set juga di sini mau sampai mana, kita set sampai 17 Juni contoh. Mau sampai jam berapa? 17 Juni misalkan kita cukup sampai di sesi London. Ya, berarti London itu jam 14 atau jam 2 siang. Nah, kita set nih, berarti ini khusus untuk sesi Asia aja gitu teman-teman. Jadi di sesi London dia udah nggak akan bunyi lagi gitu pada saat sudah jam 2-an. Oke, kita set ya di sini. Nah, cakep. Di sini. Sell zone 1. Oke, kita submit. Nah,
konfirmasi permintaan price order Anda pada XAUUSD, ya harga saham Indo akan dikirim saat kondisi terpenuhi. Nah, ini kita sudah nih, udah ada price alert kita. Ketika tutup, kita lihat di sini active price alert di sini, gitu teman-teman. Nah, ini sangat memudahkan kita gitu, dan ini nggak ada batasan ya, nggak kayak di TradingView gitu, teman-teman. Kemudian fitur yang kedua, ya, nah fitur yang kedua ini menurut saya juga jagoan gitu di Quick Pro ini sendiri. Salah satunya adalah di bagian signal gitu ya. Di fitur yang kedua ini ya, ini tidak kalah jagoannya di Quick Pro ya. Salah satunya adalah market detector, teman-teman. Jadi di market detector ini kan ada beberapa itu ya, opsional kita untuk melihat market gitu ya, mulai dari support and resistance, stochastic, terus ada candlestick pattern. Ya, di sini yang biasa saya pakai itu adalah support and resistance. Gitu. Kenapa? Karena di forex itu seperti yang kita tahu pasti banyak banget nih ya pair ya, memang kalau kita mau analisa satu-satu bisa, cuma itu akan memakan waktu yang cukup banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa manfaatin ya di si bagian support resistance ini sebagai market detector. Jadi kita tahu nih, oh si GBP USD itu lagi di area support. Nah, ini ada time frame-nya 1 jam gitu. Kalau kita geser ke bawah lagi, nah ini khusus 4H gitu. Jadi yang paling kecil itu untuk saat ini 1 jam gitu teman-teman. Nah, ini cukup lah untuk kita analisa. Kita tinggal klik ya. Kita tinggal klik pada saat kita lihat nih ya, H1 GU ada di support. Kita klik, langsung masuk ke bagian candlestick chartnya. Nah, kita lihat di sini, oh iya, kita zoom out. Nah, kemudian kita lihat nih, oh benar nih, si GBP USD ya untuk saat ini masih ada di area support. Nah, jadi kan ini bisa membantu kita ya dengan cara memfilter ya beberapa pair, dan kita tinggal lihat aja, oh ya ini lagi di support, lagi di resisten. Nah, setelah itu kita baru nih bikin ancang-ancang untuk konfirmasi masuknya. Entah itu masuknya dengan time frame yang kecil ya, atau konfirmasi masuk dengan menggunakan candle pattern yang lainnya gitu, seperti bullish engulfing ya kan, terus morning star atau hammer ya kan, itu kan bisa aja terbentuk di area support itu sendiri gitu teman-teman gitu. Jadi ini fitur-fiturnya si Forex IMF ya, Quick Pro ini memang lengkap banget kalau saya bilang. Dan yang paling saya note di sini adalah dari price alert-nya, kemudian dari market detector di bagian SNR-nya. Ini sangat membantu saya gitu, karena kita juga pastinya sebagai seorang trader nggak cuma fokus trading, tapi kita juga punya mobilitas lain ya. Dan itu sangat membantu kita untuk memberikan kita notif ya, dan juga membantu kita di tengah-tengah kesibukan kita gitu teman-teman. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kalian penasaran nih, masih banyak juga sebenarnya untuk beberapa fitur di Quick Pro ini ya. Kalian boleh langsung download Quick Pro ini, linknya itu sudah saya taruh di deskripsi video ya teman-teman ya. Jadi kalian langsung download aja, klik aja linknya, nanti akan diarahkan langsung ke Google Play Store untuk mendownload ya dan mencoba akun Quick Pro ini gitu teman-teman ya. Itu kalian juga bisa langsung daftar di aplikasi dan sudah sangat mudah untuk pendaftarannya gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton iklannya ya. Jadi kalau kalian berniat untuk mendaftar ya, kalian boleh langsung klik ya, linknya itu ada di deskripsi video Gold ini sendiri teman-teman ya. Terima kasih, dan sekarang kita lanjut untuk lihat lagi ya update dari Gold ya. Kita mau langsung nyambi ke bagian chartnya gitu. Oke, di sini kita mau pakai yang weekly dulu enaknya di sini. Sip. Nah, ini weekly-nya. Jadi kalau kita lihat memang secara weekly ini masih potensi sideways teman-teman gitu. Nih sideways ya. Tuh, dan low dia juga itu masih sama nih di sini ya. Sebentar. Oke, jadi low-nya itu masih sama di sini. Itu di 2298 dan 2277 gitu. Itu sebagai area support dari weekly, teman-teman. Kemudian untuk resisten dari si weekly-nya untuk saat ini kalau saya pantau memang paling deket itu paling tinggi ya, itu di luar spike nih ya. Itu di 2409 sampai 2430 teman-teman. Nah, kenapa nggak nyampe 2550 Bang? 2450.
karena 2450 ini cuma spike only gitu. Jadi kita belum bisa anggap itu sebagai resisten gitu teman-teman. Makanya nanti kalau memang in case dia naik lagi ke atas, nah itu kita baru bisa tuh anggap ini sebagai resisten lagi gitu ya. Nah, untuk saat ini resisten untuk weekly ada di 2409 sampai 2430. Sedangkan untuk resisten terdekat dia atau bahasa itu kayak area Fibo ya, golden ratio dia itu ada di 2343 sampai 2363. Mantap sekali nih ya di sini. Ya berarti dia ada di tengah-tengah 2350-an, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat secara struktur ya, struktur harga nih, itu si gold ya masih belum break low-nya dia. Jadi memang masih bisa dikatakan sebagai area akumulasi untuk weekly. Cuma yang perlu kita pantau untuk hari ini ya, terutama untuk minggu depan itu ada di level harga 2332 ya di sini. Oke. Ini kalau kita lihat ini ada resisten weekly ya, walaupun nggak yang resisten yang kuat banget di sini ya, minor, tapi memang kalau kita lihat nih udah dari 2 minggu lalu ya, ini dia nahan ya harganya di sini gitu teman-teman. Lalu untuk next resistance major itu di 2343 sampai 2363 gitu teman-teman. Artinya ya selama di bawah 2343 ya, gold ini masih ada potensi untuk turun lagi lanjut dan ada potensi dia break low ya. Nah, nanti dengan target harga itu ada di 2322 lagi sebagai area lowest supportnya dia dari Fibo extension gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi ya untuk daily, jadi kalau dari weekly itu masih overall masih berada di dalam trend sideways gitu. Nah, kalau untuk daily, nah ini kalau kita lihat, ini juga sebagai area yang kita bahas nih di daily kemarin ya, gitu di sini, gitu. Daily zone kita, gitu kan. Ini kalau kita lihat juga ada bullish engulfing yang terbentuk. Nah, di sini bullish engulfing, tapi bullish engulfing ini saya belum percaya dulu selama dia belum bisa break di atas 2332, gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case dia udah break dari 2332, saya belum percaya kalau ini bullish engulfing bisa kita gunakan gitu. Tapi kalau misalkan begitu pembukaan Senin dia turun ya, balik ke sini lagi, makanya perlu kita pertanyakan untuk si bullish engulfing-nya gitu teman-teman. Dan kita harus agak kritis ya di market ini ya, jangan terlalu menerima apa adanya gitu. Ya pokoknya kita harus kritis juga gitu, karena dengan cara kita berpikir kritis seperti ini, itu secara nggak langsung akan membuat kita menganalisa lebih dalam lagi dan juga lebih detail lagi gitu teman-teman, sehingga kita nggak melihat kalau oh market itu easy profit gitu loh, atau mudah diputuskan untuk suatu keputusan gitu. Nah, karena trading ini kan kita pakai uang sendiri yang udah kita cari susah payah ya dari kerjaan kita gitu, makanya sebisa mungkin kita harus berpikir kritis supaya kita tuh punya pandangan yang lebih lagi gitu. Dan nantinya juga kalau misalkan kita lihat-lihat analisa orang lain ya, atau di luar analisa saya gitu kan, itu juga bisa menambah wawasan kita atau pandangan kita juga nih gitu loh. Oh, orang ini ngomongnya A, orang ini ngomongin B, terus kita lihat pandangan kita, oh gimana kalau misalkan saya lihatnya itu C gitu loh. Nah, tapi kita lihat lagi, oh jadi setiap orang itu punya pandangan-pandangan yang berbeda yang nanti akan bisa kita simpulkan jadi satu kesatuan gitu dari hasil analisa personal kita sendiri teman-teman. Karena kalau technical analysis ini itu sangat bersifat personal gitu ya, jadi nggak ada patokan pastinya gitu teman-teman. Nah, ini kalau dari pandangan saya ya, untuk saat ini selama di bawah 2332, terutama di bawah area golden ratio ini ya, kelihatan nggak nih warna biru? Nah, saya ubah deh ke warna pink gitu ya. Nah, selama di bawah area ini itu dia masih potensi untuk turun. Nah, begitu dia turun ke sini lagi, kalian harus hati-hati nih gitu. Kenapa? Karena kalau kalian langsung masuk ya, masuk untuk buy ya, ini bahaya gitu, karena bisa aja setelah dia turun begini lagi ya, dia breakout nih ke bawah. Nah, itu harus hati-hati, soalnya kalau kita lihat nih udah sekitaran ada 1, 2, nah 3 kali retest ya, cobaan untuk ke bawah. Nah, ini takutnya pada saat dia balik lagi ke sini, dia turun, nah itu beneran breakout sama dia gitu teman-teman. Maka kita harus hati-hati ya gitu. Jadi secara daily selama di bawah resisten ini dia masih turun. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 2363 ya,
maka dia ada potensi baru untuk naik lagi ke atas dengan target di 2392 sampai 2400-an gitu. Oke, itu dari daily. Kalau dilihat dari struktur harga, nah ini kalau kita lihat dari struktur harga daily cukup bagus nih gitu. 1 2 3. Nah, ini height-nya dia, low-nya dia, height-nya dia, low-nya dia lagi. Nah, ini dia masih dipertanyakan. Dia mau buat height di mana? Kalau saya lihat sih memang ada potensi dia buat height di sini. Nanti dia bentuk low lagi di bawah. Nah, inilah yang saya bilang hati-hati nanti dia breakout gitu. Takutnya begitu. Begitu dia breakout, dia turun ke bawah dan membuat low baru lagi. Ini kan low 1, low 2 ya. 1 2. Nah, ini takutnya yang ketiga di sini gitu teman-teman. Oke. Jadi jangan terlalu overconfidence gitu ya. Takutnya secara struktur soalnya masih cukup bagus juga gitu. Oke. Jadi itu ya kalau dari daily, kecuali memang in case dia berhasil break ya dari 2363 dan lalu potensinya itu dia nge-break juga di atas 2380 ya, di atas ini baru nih kenaikannya kuat lagi gitu. Soalnya dia ngerusak struktur harga daily-nya dia gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut kita mulai intraday ya. Jadi kalau dari intraday sendiri ini saya sudah buat dari Fibo retracement. Kalau kalian masih ingat ini di 1 hours-nya, ini kan ada trend line ya. Jadi di sini trend line nih. Ini 1 2 3. Oke, ini kan dia break trend line. Sideways, naik, turun, naik lagi. Nah, ini diketahan di area trend line sebenarnya, teman-teman. Jadi trendline dia ini sekarang berfungsi sebagai resisten untuk si gold itu sendiri gitu. Oke, nanti resisten untuk daily-nya intraday maksudnya itu di sini. Di 2337 sampai 2349 atau 2350 nih gitu. Ya, ini resistennya dia. Makanya begitu dia naik ke sini kita perlu nih ancang-ancang untuk cari sell point. Kalau memang ada konfirmasi dia di bawah 2350, kita bisa sell. Targetnya di sini 1 2 3 terendahnya gitu. Kalau kita dapat jackpot mungkin bisa aja kita turun ke bawah gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian di atas 2350 kita masih pantau lagi itu di 2363 gitu. Karena kan kalau kita lihat di daily ya di sini itu 2363 ada the next resistance dia gitu. Nah, ini 2363 di Fibo 76.4 ya. Sini nanti untuk next selling point, berarti ini selling point 2, selling point 1, selling point ketiga di sini 2387 ya, 2387 sampai 2375 gitu. Ini selling point kedua gitu. Oke, ini dari spike-nya dia gitu. Oke. Sorry, ini selling point ketiga, jadi kita tandain 1 2 3 gitu. Nah, kemudian kalau untuk buy zone di mana, Bang? Kalau untuk buy zone ya, untuk saat ini sih saya masih lihat itu masih cuma ada di 2300-an gitu. Di sini satu. Tapi kalau misalkan kita mau agak barbar ya, atau buy itu kayak scalping ya, hold sell hold buy-nya itu cuma untuk intraday, atau buy itu kayak untuk short trade aja, itu kita bisa lihat di 2310 teman-teman. Oke. 2310 ini juga area yang cukup bagus ya, karena ini bisa nahan harga, cuma ini minor resisten gitu, minor support, jadi agak sedikit berbahaya gitu teman-teman. Dari modelan candle-nya juga ini agak mudah di breakout nih sama dia gitu. Oke, nanti untuk the next support di bawahnya itu untuk yang intraday ya. Ini intraday juga ada di level kurang lebih 2778 sampai 267 gitu di sini. Lalu kalau kita lihat dari volume ya, volume profile di sini. Nah, ini kalau dari volume profile untuk saat ini POC masih di sini. Jadi area yang Fibo Golden Ratio ini ya, ini punya level volume yang paling tinggi. Sehingga memang ini cukup bagus kalau kita mau manfaatin sebagai area selling point kita gitu, teman-teman. Ya. Kemudian nanti target supportnya itu di sini. Nah, supportnya pasti di sini. Itu di 2310 karena sini ada high volume lagi. Lalu nanti the next supportnya itu ada di sini ya. Ini ada sedikit sub high volume juga, cuma memang nggak begitu high lagi gitu teman-teman, sudah sedikit berkurang volumenya gitu. Tapi ini ya level support 2310 2300 ya sampai 287 gitu. Lalu ini POC nya ya, menunjukkan bahwa selama harga berada di bawah POC itu masih ada potensi untuk turun gitu.
Artinya point of control, yaitu masih dikontrol atau pergerakan harga itu masih lebih condong ke si pihak seller itu sendiri gitu teman-teman. Ya oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Ya berdasarkan dengan pandangan saya ya. Nanti itu untuk gold ya. Nah ini untuk si bagian indeks dolar. Jadi kalau kalian masih ingat di hari Jumat kemarin kita ada bahas kalau indeks dolar itu ada potensi untuk naik ke 105.56 sampai 105.68 gitu. Nah, untuk hari ini dia benar nih gitu. Maksudnya kayak si DXY ini nurut sama analisa kita gitu atau diskusi kita di video kemarin. Gitu dia udah naik ke sini gitu, area sub resisten dia yang kita tandai warna kuning ini ya kan. Ini sebagai area resisten yang memang cukup kuat untuk nahan pergerakan harga DXY gitu. Kalau dia memang masih mau break untuk naik ya, maka next target dia itu bisa sampai ke level harga 106.24 sampai 106.38 gitu teman-teman di sini. Ya ini udah highest pointnya lah untuk si pergerakan ya, DXY untuk saat ini gitu. Nah di sini ya, ini highest pointnya dia. Lalu kalau dia belum bisa mampu untuk breakdown, untuk breakout, maka dia akan breakdown atau pullback dengan target di sini lagi targetnya. Ya di 104.69 sampai 104.49 ya, dengan target terendah itu ke sini 104.29 sampai 103.99 kembali gitu teman-teman. Yaitu adalah area yang memang akan dituju sama si DXY selama dia bertahan ya di bawah 105.6 gitu teman-teman. Karena ini juga 105.6 itu adalah area breakout daily-nya dia. Gitu, ini daily supportnya dia, di breakout kan, ini breakout candle dari daily resisten untuk si DXY saat ini gitu. Maka di bawah itu dia akan retest kembali ke sini gitu. Nanti untuk the next levelnya lagi itu bisa ke 103.47 sampai 103.39 gitu. Oke, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua untuk si DXY dan juga gold ya untuk hari Senin dan juga 1 minggu ke depan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau diomongin atau misalkan ada yang mau diskusikan ya, kalau kalian mau berbagi pandangan juga boleh banget kalian komen ya di kolom komentar video ini, dan saya akan sangat berterima kasih untuk kalian semua yang mau berbagi pandangan kalian di video ini gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.